makarya iman kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarna, awit Roh Suci makarya iman kula. Gesang langgeng ayam tentrem selaminya. Roh Suci, Roh Suci makarya iman kula. Roh Suci, Roh Suci makarya iman kula. Makarya iman kula. Makarya iman kula. Tuhan, saja kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mendengarkan, mengerti, memahami, bahkan menjalankan semua firman. Demi nama Kristus Yesus Tuhan, kami sambut benaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pada siang hari ini kami akan membahas kembali tentang firman Tuhan, yaitu tentang kasih tidak terhalangi. Jadi kasih manusia bisa terhalang, kasih seorang nabi bisa terhalang, kasih seorang gembala bisa terhalang, kasih seorang penginjil juga bisa dihalangi. Tetapi kasih Kristus di sini tidak ada yang dapat menghalangi. Amin. Amin. Nah, dengan demikian mari kita lihat pembahasan pokok pembahasan. Yang pertama, kasih yang menyelamatkan. Kita lihat pada suratan Roma pasal yang kelima ayat 9 sampai 10. Kita baca Roma pasal 5 ayat 9 ke 10 di sini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari Allah. Amin. Jadi kasih yang menyelamatkan ini peroleh pembenaran. Pembenaran dari Allah itu sendiri. Jadi kalau kita dibenarkan oleh Allah di sini, maka akan mendapatkan prioritas, yaitu keselamatan. Karena pembenaran yang dari Tuhan beda dengan pembenaran yang oleh karena kebenaran yang diberikan oleh manusia atau penilaian berdasarkan penilaian seseorang. Jadi kita di sini mempunyai pelanggaran dan dosa dan kesalahan yang begitu besar, yang tidak bisa dihitung lagi jumlahnya dan tidak bisa diampuni lagi menurut yaitu standar hukum negara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dengan demikian maka tidak ada satupun yang tidak berdosa di dalam dunia ini. Namun oleh karena kasih Kristus, Ia telah membenarkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, maka kita peroleh pembenaran. Nah, dengan peroleh pembenaran dan pengudusan, yang dimaksud benar itu adalah kudus. Yang dimaksud kudus itu adalah dibenarkan. Berdasarkan pembenaran yang dari Allah, maka kita memperoleh keselamatan. Nah, itulah sebabnya kita yaitu di dalam kasih di sini yang tidak terhalangi akan keselamatan kita, itu suatu kepastian dan tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa terhalang.
dan tidak bisa dihalangi. 2 Timotius pasal yang ke-1. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 katakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, jadi kita diselamatkan karena memperoleh pembenaran dari Tuhan dan pengudusan dari Dia, yaitu pembenaran yang sudah direncanakan oleh Allah itu sendiri sejak semula. Ya, permulaan zaman kita ini sudah masuk di dalam ranah panggilannya, panggilan yang ditetapkan oleh Tuhan, dan tidak bisa kita di sini lepas dari panggilan itu. Nah, mungkin ada orang yang mengatakan bahwa ya, keselamatan itu bisa hilang, keselamatan itu bisa berubah. Di sini dijelaskan bahwa panggilan untuk diselamatkan kita di sini sejak semula, sebelum dunia dibentuk atau permulaan zaman. Di sini dikatakan. Jadi siapa yang dapat menggagalkan, menghalangi keselamatan dan pembenaran di dalam kehidupan orang percaya, tidak ada, pemirsa. Kita yakin sajalah dan percaya Alkitab ini yang berbicara, Alkitab ini yang berkata. Kemudian kasih yang mengampuni, Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Roma pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi kasih itu mengampuni, saudara, mengampuni pelanggaran-pelanggarannya, mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ya, seperti yang realita di dunia ini, kita pernah bersalah dengan orang atau orang bersalah sama kita. Mungkin itu salahnya besar, berat atau ringan, salahnya besar atau kecil. Mungkin pernah membunuh saudara kita, mungkin pernah membunuh nenek moyang kita dan sebagainya. Tetapi dijelaskan di sini, kasih itu mengampuni. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat mengasihi dan mengampuni. Sehingga kita di sini tidak ada dendam lagi, tidak ada kebencian lagi di dalam hidup kita. Seberat apapun kesalahan mereka dan dosa apapun yang mereka lakukan. Ya, kita di sini diberikan kekuatan dan kemampuan kasih dan pengampunan yang dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Maka orang-orang yang percaya, orang-orang yang Kristen, tidak ada alasan membenci orang, tidak ada alasan dendam. Tidak ada alasan iri dan dengki kepada orang. Amin. Karena ada pengampunan yang kuat, pengampunan yang besar yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bagian yang ketiga di sini, menghapus hutang dosa. Itu adalah bukti daripada kasih yang tidak terhalangi. Kita lihat di sini yang terdapat pada Kolose 2 ayat yang ke-14. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14 berfirman, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi hutang dosa umat manusia pada zaman permulaan ada bila sampai saat Yesus Kristus, itulah yang dimaksud. Dosa-dosa mereka hingga sampai yang sekarang juga itu dihapus, karena itu adalah hutang dosa terhadap Allah.
Walaupun selama hukum Taurat di situ berupaya untuk menghapus, menebus lewat persembahan-persembahan binatang yang dipersembahkan untuk menghapus dosa dan kesalahan manusia, ternyata di situ tidak sanggup hukum Taurat ini menjadi pelaku penghapus penghapus dosa-dosa itu. Sehingga di sini manusia tetap hidup di dalam dosa yang semakin banyak dan semakin berat. Nah, dengan demikian maka untuk menghapuskan dosa itu, maka Yesus dipaku di kayu salib. Dan ia mati, kemudian dikuburkan. Lalu ia bangkit kembali dan hidup. Dan kehidupan bagi Kristus itu adalah kehidupan bagi kita semua. Dan pengakuan kematian Yesus Kristus itulah untuk menghapuskan surat hutang dosa kita. Dengan demikian tidak ada dosa lagi bagi kita yang harus mendakwa dan menghukum kita. Kita harus masuk neraka, kita harus masuk hukuman kekal. Namun di sini sudah ditiadakan lewat Yesus dipaku di kayu salib. Saya yang terakhir di sini. Hakikat daripada kasih bagian yang keempat. Apa hakikat daripada kasih? Yaitu 1 Korintus 13. Hakikat kasih yang terdapat dalam 1 Korintus 13. Kita lihat ayat 1 sampai yang ke-8. Sekalipun ya, di sini dijelaskan judulnya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi di sini dijelaskan seperti itu. Tidak ada gunanya walaupun pintar bahasa roh, pintar bahasa malaikat, pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Jepang dan semua bahasa di dunia ini, jika lu tidak memiliki kasih, seperti gong dan yang gemerincing, gerincing gitu aja. Seperti gong yang berkumandang, gong, hilang. Jadi tidak diingat lagi. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk meniadakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi hakikat kasih luar biasa. Di sini apapun yang dimiliki dalam dunia ini, mungkin pernah membagi-bagikan uangmu, ya, uang saudara dibagi-bagikan untuk persembahan perpuluhan, untuk persembahan khusus, untuk persembahan apapun. Kadang-kadang di sini, ya, kasih itu sudah luntur. Tetapi jangan khawatir, karena apa? Ada Yesus yang sudah dipaku di kayu salib. Itu yang menyempurnakan persembahan saudara, yang mempersembahkan apa yang menjadi perbuatan baik saudara. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, dari kasih ini terus saudara berkumandang, berbicara terus di dalam hati, di dalam pikiran kita, terngiang-ngiang di dalam telinga kita, jangan sampai terlupakan. Karena kasih itu sungguh di sini penting, kasih itu sungguh di sini diperlukan. Ini dikatakan bahwa ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu apa hakikatnya? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kasih itu hakikatnya yaitu ada tindakan-tindakan, ada konsekuensi yang baik, yang positif. Tidak di sini apa?
Ya, tidak dendam. Di sini tidak berperilaku yang tidak sopan. Jadi kita orang yang punya kasih pasti sopan dalam berbicara, sopan dalam bersikap, sopan dalam berperilaku, sopan dalam tindakannya. Ya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah, saudara, seringkali kita melihat kontestan-kontestan, yaitu lihat di sini pilkada, lihat kita di sini pemilihan-pemilihan, ya kepala negara, seringkali di situ. Oh, dia bersukaria, bersukacita atas kemenangannya. Padahal kemenangannya di sini belum tentu semua benar. Ada kemenangannya juga yang curang, ada kemenangannya yang benar, ya ada kemenangannya yang tidak benar. Lah, itulah sebabnya dia bersukacita, bersorak-sorai, meninggikan diri seolah-olah dia pemenangnya. Tetapi sesungguhnya di sini dikatakan apa? Ya, tidak boleh bersukacita ya terhadap ya kemenangan, terhadap penderitaan orang lain yang kalah, terhadap orang-orang yang mengalami kesusahan dan kesulitan, mencari keuntungan sendiri, kepentingannya sendiri untuk di situ ya meninggikan diri, sehingga di situ ya mengorbankan mereka orang yang susah, mengorbankan mereka orang yang lemah. Inilah sebabnya pemirsa saudara di sini kita harus paham dengan Alkitab ini, paham dengan ayat ini. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi kalau bersukacita kemenangannya dengan ketidakadilan atau kebohongannya, ya itu tidak benar. Tetapi bersukacita karena kebenaran dan keadilannya dan kebaikannya boleh. Ya, contohnya, ya atas kehidupan yang sukses membagi-bagikan berkatnya, rezekinya, ya dengan bersukacita. Atas kepadanya, kepintarannya, kehebatannya untuk membagikan ilmu pengetahuannya bagi mereka yang minim pengetahuan atau rendah pengetahuan, sehingga mereka semua memiliki keberhasilan bersama-sama. Ya, itu yang dinamakan sukacita dalam kebenaran. Kemudian yang berikutnya, ia menutupi sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menangguh segala sesuatu. Jadi ini menutupi segala sesuatu itu artinya kita tidak boleh menyebarkan fitnah, kita tidak boleh menyebarkan dosa orang lain, kita tidak boleh membicarakan ya kesalahan orang lain. Tetapi kita selalu melindungi dan menutupi, bukan berarti setuju, bukan berarti kompromi. Namun kita di sini ya meringankan beban mereka sehingga mereka tidak terekspos mereka. Ada undang-undang ya di sini di dalam ETI ya, undang-undang itu ETI melarang menyebarkan fitnah, melarang menyebarkan isu-isu kejahatan. Nah itu memang diatur ya. Dengan demikian maka sesuai dengan Alkitab kita, meringankan beban mereka, dilarang untuk menyebarkan yaitu perkataan-perkataan yang sifatnya mengandung unsur sara, mengandung unsur ya itu dendam, ya menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Yang terakhir di sini dikatakan kasih tidak berkesudahan. Ya, yang terakhir ini adalah kasih tidak berkesudahan. Artinya kasih tidak ada batasnya. Kasih itu tidak terbatas karena kasih yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa mengampuni orang cukup 3 kali, ya 1 kali berbuat dosa sama kita ampuni, 2 kali kita ampuni, 3 kali kita ampuni, ya keempat kalinya kita tempeleng, kita lawan. Ya itu bukan kasih Kristus. Kasih di dalam Yesus Kristus di sini tidak pernah mengurangi atau di sini membatasi, yaitu pengampunannya terhadap orang yang bersalah kepada yaitu kita. Karena apa? Pengampunannya sangat dalam, lebar dan luas, tinggi, yang sangat tinggi.
Ya, dengan demikian maka di sini pengampunan, kasih yang mengampuni yang tidak terbatas hanya terdapat pada orang-orang percaya, hanya terdapat pada Kristus Yesus sebagai Tuhannya, Tuhan kita yang kita imani dan kita percayai. Biarlah kasih ini terrefleksi kepada setiap orang dan setiap manusia. Ya, tanpa ada rencana sudah terrefleksi kasih itu mengalir tiba-tiba. Ada orang jatuh ditolong, ada orang lapar ditolong, ada orang yang mengalami sakit penyakit ditolong. Mau lewat doa, mau lewat materi, lewat apa saja, yang penting refleksi kasih itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saya pernah pada saat itu menolong orang tabrakan, ya, kemudian saya bawa ke rumah sakit dan lalu berapa habis biayanya tak bayar. Padahal bukan waktu itu juga pernah saya ditabrak, ya, sama anak SMA ketika saya ditabrak, kemudian anak itu langsung ya terjatuh dan kemudian saya angkat, saya bawa ke rumah sakit, kemudian saya beritahukan orang tuanya dan saya menanggung semua apa yang menjadi persoalannya. Itu sering kali, ya, bukan hanya sekali, dua kali, lebih dari 3 kali saya menolong orang yang jatuh di jalan. Kemudian saya bawa ke rumah sakit dan saya berikan obat. Nah, itulah refleksi kasih. Refleksi kasih yang dari Tuhan itu bukan diajari oleh manusia, bukan diajari oleh pendeta, bukan diajari oleh orang tua, tetapi diajari oleh Yesus Kristus itu sendiri. Karena apa? Orang tua bisa mengajari kamu harus berbuat begini baik dan berbuat ini dan itu, tetapi kalau tidak punya kasih Kristus, ia akan hilang. Kasihnya itu hanya sebatas, yaitu waktu. Tetapi di sini oleh karena kasih Kristus yang sudah dipaku di kayu salib, ia mengalir darahnya kepada kita sehingga darah kasih itu membasahi seluruh kehidupan kita dan memenuhi dalam kehidupan kita. Terrefleksi, terngiang-ngiang dalam hati, terngiang-ngiang dalam pikiran, dan masuk di dalam tubuh, jiwa, dan raga kita sehingga kasih itu sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perjamuan kudus.